Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. معشر المسلمين معشر المسلمات رحمني الله وإياكم جميعا. Malam ini kita memasuki bagian yang ketiga dari pembicaraan kita seputar beberapa persoalan yang harus dimiliki bagi siapa saja yang berpacu kepada amalan-amalan yang memiliki keutamaan. Maka di malam yang diberkahi ini kita katakan dengan pertolongan dan memohon kemudahan serta taufik dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bahwa bagimu yang berpacu kepada amalan-amalan yang memiliki keutamaan, hendaknya berlomba-lomba kepada amalan-amalan di waktu-waktu yang memiliki keutamaan dan zaman serta masa dan tempat-tempat yang memiliki keutamaan. Dan dimaklumi Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mengutamakan beberapa waktu di atas waktu-waktu yang ada. Begitupun juga bulan-bulan di atas bulan-bulan yang ada. Hari-hari di atas hari-hari yang ada. Begitupun malamnya yang Allah utamakan beberapa malam di atas malam-malam atau sebahagian malam yang ada. Maka Allah Azza wa Jalla mengutamakan bulan Ramadan di atas seluruh bulan yang ada. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anil Azim, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Itulah bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan yang memberikan keterangan, penjelasan kepada hidayah
dan furqan, yang membedakan antara hak dan batil. Ini jalan kebenaran, dan yang lainnya jalan kesesatan dan penyimpangan. Sehingga siapa saja yang menyaksikan kedatangan bulan tersebut dari kalian, maka hendaklah berpuasa pada bulan Ramadan. Iya. Artinya apa? Bagi siapa saja yang berpacu kepada amalan-amalan yang memiliki keutamaan, tatkala dia mengetahui bulan Ramadan merupakan waktu dan zaman yang memiliki keutamaan di dalam melakukan amalan-amalan, lebih lagi dari amalan yang memiliki keutamaan, maka sepantasnya dan seharusnya seorang muslim dan mukmin berpacu-pacu, berlomba-lomba penuh dengan kesungguhan di atas sebaik-baik keadaan dan bentuk, mengejar, bersegera kepada amalan-amalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, baik yang difardukan ataupun yang dicintai dari yang mustahab, yang sunnah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutamakan bulan-bulan haram di atas bulan-bulan yang tersisa yang ada setelah Ramadan. Allah berfirman, inna iddatash shuhur indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Dalam surat Taubah, Allah Jalla Jalaluhu berfirman, sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah sebanyak 12 bulan. Di dalam kitab Allah, dan satu hari Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Ada 4 bulan haram. Apa saja dia? Pertama Rajab, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Barakallahu fikum. Jangan sampai tidak tahu dari bulan-bulan haram yang 4 memiliki keutamaan dari bulan-bulan selainnya setelah Ramadan. Kata Allah, itulah agama yang lurus. Maka janganlah kalian melakukan kezaliman di 4 bulan haram tersebut. Jangan berbuat maksiat, melakukan dosa di 4 bulan yang Allah haramkan. Artinya apa? Yang Allah hormati dan muliakan. Berikan penghormatan, kemuliaan, atau kehormatan, kemuliaan, keistimewaan dan keutamaan di 4 bulan tersebut. Sebagaimana Imam At-Tabari di dalam tafsirnya menjelaskan berkaitan dengan ayat ini, mengatakan Allahu 'azzama hurmata haula'il ashhur wa syarrafahunna 'ala sa'iri syuhuris sanah fa khassa adh-dhanba fihinna bit-ta'dhimi kama khassahunna bit-tashrif. Apa kata Imam At-Tabari rahmatullahi alaih, ulama tafsir?
yang sangat fenomenal, terkenal tafsirnya yang dinamakan dengan tafsir At-Tabari, dari ulama terdahulu yang saleh dan memiliki tempat dan kedudukan yang mulia di hati-hati kaum muslimin. Kitabnya ini terlebih lagi dari para penuntut ilmu tidak asing akan keimamannya di dalam ilmu tafsir. Maka apa kata Imam At-Tabari rahmatullahi alaih? Allah Azza wa Jalla telah mengagungkan, memuliakan kehormatan 4 bulan haram ini. Allah membesarkan, memberikan kemuliaan padanya di atas seluruh bulan-bulan yang ada dalam setahun. Sehingga Allah Azza wa Jalla mengkhususkan atau menjadikan dosa yang dilakukan di bulan-bulan haram itu sangat besar di sisinya. Sebagaimana juga Allah Azza wa Jalla menjadikan dan mengkhususkan ketaatan, ibadah, amal saleh di 4 bulan haram itu sangat mulia dan tinggi, istimewa, penuh keutamaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi sebagaimana dosa di 4 bulan haram itu sangat besar amarah Allah padanya, maka ketaatan dan amal saleh yang dilakukan di 4 bulan haram sangat tinggi dan mulia, memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang berlomba dan berpacu kepada amalan-amalan yang memiliki keutamaan, jangan lewatkan keberadaan kita di 4 bulan haram. Ketika mendapati 4 bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab sudah berlalu. Sudah masuk Sya'ban atau belum? Hah? Atau masih di Rajab kita ini? Ada yang mengikuti? Masih? Ini yang terakhir? Hah? Masih enggak? Ummu Fahad, masih enggak? Sudah selesai? Sudah selesai. Ya tunggu tahun depan ketemu dengan Rajab, jika Allah panjangkan umur kita. Tapi sebelumnya insya Allah bila diketemukan dengan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, jangan biarkan waktu berlalu begitu saja tanpa diisi dan dimakmurkan bulan tersebut hari-harinya dengan ketaatan dan amal saleh, lebih lagi amalan-amalan yang memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati dari dosa yang dilakukan dan kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah Tabaraka wa taala di 4 bulan haram ini. Sebagaimana katakan, dia adalah bulan yang dimuliakan di sisi Allah dan diberikan kehormatan oleh Allah Tabaraka wa taala pada bulan-bulan itu. Dan tidaklah orang yang memiliki ketakwaan di dalam hatinya, melainkan apa? Dia akan mengagungkan dan membesarkan apa yang besar dan terhormat di sisi Allah Tabaraka wa taala. Dan apa yang dibesarkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia pun membesarkannya. Dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim rahmatullahi alaih, afdalus siyam ba'da Ramadhan syahrul-Lahil Muharram. Seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah puasa yang dilakukan di bulan Allah Al-Muharram.
Ada keutamaan berpuasa di bulan Muharram, dan Muharram masuk ke salah satu dari 4 bulan haram. Nah, sebagaimana juga Allah Azza wa Jalla mengutamakan bulan Sya'ban. Walhamdulillah kita sudah memasuki Sya'ban. Yang sungguh telah datang dalam hadis dari jalan Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha, mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah SAW istakmala siyama syahrin illa Ramadan, wa ma ra'aitu aktsara siyaman illa Sya'ban." Tidaklah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali itu di bulan Ramadan. Hanya di bulan Ramadan Nabi alaihi salatu wasallam berpuasa sebulan penuh. Hanya bulan Ramadan. Dan aku tidaklah melihat Nabi alaihi salatu wasallam yang banyak puasanya minhu fi Sya'ban, kecuali di bulan Sya'ban. Maka di bulan Sya'ban, bulan ini alaihi salatu wassalam dahulunya lebih banyak melakukan ibadah puasa, melebihi dari bulan-bulan selainnya. Ini menunjukkan suatu keutamaan berpuasa di bulan Sya'ban dengan memperbanyaknya dari puasa-puasa sunnah. Kalaulah tidak demikian, maka tentu Nabi SAW tidak akan melakukannya. Dan Nabi SAW adalah sosok yang memiliki keutamaan dan paling terdepan di dalam mencari keutamaan di sirahnya Allah Azza wa Jalla, dengan ibadah-ibadah dan amalan-amalan yang memiliki keutamaan di waktu dan di tempat, di bulan dan di masa yang memiliki keutamaan. Maka diantaranya adalah Sya'ban. Alaihissalatu wassalam memperbanyak puasa di situ, melebihi puasa ibadah, puasa sunat yang dia lakukan di selain bulan yang ada. Ini berkaitan dengan bulan. Nah, kita lihat bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala mengutamakan hari-hari dari hari-hari yang ada. Alaihi salatu wassalam telah bersabda sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, hadis riwayat Imam Bukhari, "Mal 'amalu fi ayyamin afdalu minha fi hadhihi." Tidaklah suatu amalan yang dilakukan di hari-hari lebih utama daripada hari ini. Tidak ada suatu amalan yang dilakukan lebih utama daripada yang dilakukan amalan itu di hari-hari ini. Kemudian para sahabat berkata, qalu wal jihad, bahkan juga tidak jihad ya Rasulullah. Jihad adalah amalan yang memiliki keutamaan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana seseorang yang berjihad, berperang di jalan Allah Azza wa Jalla, mujahid dengan jiwa raganya, hartanya, dia korbankan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walal jihad, tidak menyaingi dan tidak bisa menandingi suatu amalan yang dilakukan di hari-hari ini. Dalam riwayat yang dikatakan hari-hari tersebut adalah al-ashrul awal min Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini berkaitan dengan hari 10 awal pertama di bulan Dzulhijjah. Maka amalan-amalan yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, hampir-hampir tidak ada yang bisa menyainginya
dari amalan yang dilakukan. Bahkan juga tidak jihad. Illa rajulun khadraja yukhadiru bi nafsi wa mali falam yarja bi syai'. Kecuali seorang lelaki yang kemudian dia keluar dari rumahnya berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidaklah dia kembali kecuali dalam keadaan syahid, gugur di medan perang, di medan jihad. Tidak membawa sesuatu pun dari badannya, tidak nyawanya, tidak hartanya. Artinya gugur menjadi seorang syahid, syuhada. Nah, bagaimana lagi jika seandainya seseorang yang berjihad di 10 awal bulan Dzulhijjah dan tidaklah dia kembali kecuali apa? Dalam keadaan gugur di medan jihad. Tentu lebih lagi memiliki keutamaan yang sangat besar di hari-hari itu. Maka kita yang selalu berupaya berpacu kepada amalan-amalan yang memiliki keutamaan, perhatikanlah hari-hari ini. Jangan sia-siakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kejarlah, ambillah, penuhi dengan amalan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dari hari-hari itu adalah ayyamut tasyriq. Hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik, hari 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah dan 13 Dzulhijjah. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Perbanyaklah berzikir kepada Allah Azza wa Jalla di hari-hari yang berbilang tersebut. Dan itulah ia dari hari-hari tasyrik yang disebutkan dalam ayat ini, atau yang diinginkan pada ayat ini. Dan juga darinya adalah hari Arafah dan hari Ashura. Hari Arafah 9 Dzulhijjah, ketika hujjat para jemaah haji wukuf di Arafah sebagai salah satu bentuk manasik haji dan bahkan rukun haji. Tidak ada haji bagi yang tidak ada wukuf di Arafah. Dan kemudian hari Ashura. Hari Ashura 10 apa? 10 apa? 10 Muharram. 10 Muharram. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dah." Berpuasa di hari Arafah 9 Dzulhijjah aku berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa yang berpuasa di hari Arafah itu setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Wa siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah. Sedangkan puasa di 10 Muharram itu di hari Asyura itu akan menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Ini amalan-amalan yang memiliki keutamaan yang bertepatan dengan hari-harinya, yang harus dikejar, dipacu dengan penuh kesungguhan. Dan kemudian dari hari-hari tersebut juga adalah Ayyamul Bid. Ayyamul Bid. Kapan itu Ayyamul Bid? Hari Yaumul Bid atau Ayyamul Bid yaitu di tanggal 13, 12, tanggal 13, 14, 15. 13, 14, 15 di bulan Hijriyah. Dari bulan-bulan Hijriyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hunna
kahayatid dahr. Berpuasa di 3 hari al-ayyamul bid itu sama seperti seseorang yang berpuasa sepanjang masa, setahun penuh. Luar biasa. Sehingga Nabi SAW menganjurkan kita untuk berpuasa di hari al-bid, 13, 14, wa 15, 13, 14, 15 dari bulan-bulan Hijriyah. Sehingga sebagiannya kita mengenal bulan-bulan ini, waktu-waktunya, waktu masuknya, tanggal-tanggalnya harus kita ikuti. Karena bulan-bulan Hijriyah berkaitan dengan ibadah kita. Dan kemudian di hari ini sudah dimudahkan. Ada aplikasi, ada takwim, kalender, ada berita untuk bisa mengetahui keberadaan bulan Hijriyah dan tanggal-tanggal di bulan Hijriyah. Jangan abaikan itu. Harus diikuti. Harus memiliki akses jalan ke situ. Jangan sampai kita lebih mengikuti penanggalan bulan-bulan miladiyah Masehi ketimbang Hijriyah. Dan kemudian seorang lelaki dari sahabat Nabi SAW pernah menulis kepada kaumnya tentang bahwa berpuasa di 3 hari di bulan tersebut dari bulan-bulan Hijriyah ini adalah apa yang akan menghilangkan siksaan atau kesempitan di dada, keruwetan dan masalah-masalah yang sulit di dalam kehidupan yang dihadapi. Nah, ini diantara bentuk-bentuk keutamaan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dan kemudian diantara hari itu adalah Sittah Syawal. Ada 6 hari di bulan Syawal. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian mengikutinya 6 hari dari bulan Syawal, mengikutinya, maka dia seperti seseorang yang berpuasa setahun penuh. Hanya saja yang berkaitan dengan orang-orang yang memiliki qada puasa di bulan Ramadan, bagaimana pelaksanaan puasa 6 hari di bulan Syawal ini silang pendapat di kalangan para ulama. Apakah mesti dia selesaikan qadanya dari puasa Ramadan, atau boleh baginya untuk melakukan puasa di 6 hari di bulan Syawal, dan kemudian setelah itu ketika memiliki kelapangan mungkin di luar Syawal atau di Syawal itu sendiri baru dia ganti qada puasanya dari puasa Ramadan. Pandangan yang pertama mengatakan mesti diselesaikan dulu qadanya berdasarkan sabda Nabi SAW, "Thumma atba'ahu," kemudian dia mengikutinya. Iya. Artinya apa? Setelah diselesaikan Ramadan,
masuk ke dalamnya qadha dari yang terhutang. Baru kemudian dia bisa berpuasa di 6 hari bulan Syawal. Adapun pandangan yang lain, maka tidak mesti, karena qadha waktunya panjang, sementara 6 hari di bulan Syawal waktunya terbatas. Bayangkan kalau seandainya seseorang memiliki qadha puasa Ramadannya terdiri dari beberapa hari yang lumayan memberatkannya, dan Syawal bisa jadi waktunya pendek baginya dan dia ada kesulitan di situ. Dan juga riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang menyebutkan bahwa dia mengqadha puasanya sampai kepada Sya'ban berikutnya. Sampai kepada Sya'ban berikutnya. Dan diketahui bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha mustahil sebagai seorang wanita yang beriman, ummul mukminin, sahabiyah jalilah, tidak melakukan keutamaan ini 6 hari dari Syawal, mustahil. Wallahu a'lam bissawab. Saya lebih cenderung kepada pendapat yang kedua, bahwa tidak mesti seseorang menyempurnakan qada'nya terlebih dahulu, baru kemudian boleh baginya melakukan puasa 6 hari di Syawal. Jadi dalam perkara ini adalah lapang, dan masing-masing dari pendapat memiliki hujjah dan dalilnya. Maka kita tidak mempersempit di dalam persoalan ini terhadap orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita. Dan kemudian di antara hari-hari itu adalah Al-Itsnain wal Khamis, hari Senin dan Khamis. Hari Senin dan Khamis itu memiliki keutamaan yang terkadang sebahagian kita menyepelekannya, acuh tak acuh dengannya, menganggap lalu begitu saja. Padahal Nabi kita tercinta Rasulullah SAW mengutamakan 2 hari ini dalam sepekan. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tu'radul a'mal yaumal itsnain wal khamis." Ini yang menjadikannya memiliki keutamaan. Bahwa amalan-amalan itu diangkat, diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Senin dan Kamis. Amalan-amalan para hamba. Kalau bahasa kitanya distorkan, diangkat, dibentangkan kepada Allah Azza wa Jalla. Fa uhibbu ay yu'rada 'amali wa ana sha'imun. Dan aku menginginkan dan mencintai ketika amalanku diserahkan, dibentangkan kepada Allah Azza wa Jalla, sementara aku dalam keadaan berpuasa di hari itu. Iya. Dan kemudian berikutnya adalah Yaumun Nahar wa Yaumul Qir. Yaumul Qar. Yaumun Nahar wa Yaumul Qar. Yaumun Nahar yaitu hari di mana kaum muslimin melakukan penyembelihan atas hewan kurbannya di 10 Dzulhijjah, Aidul Adha. Yaumun Nahar adalah Aidul Adha, di hari Nahar. Sedangkan Yaumul Qar yaitu hari Al-Hadi Asyar, hari 11 dari bulan Dzulhijjah. Kenapa dikatakan dengan Yaumul Qar? Karena al-hujjaj, para jamaah haji di hari tersebut, yastakirrun fi Mina.
menetap dan bermalam di Mina, makanya dinamakan dengan Yaumul Qarn. 10, 11 Dzulhijjah ini memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan ketaatan dan amal saleh. Rasulullah SAW mengatakan, "Inna a'dhamal ayyami 'indallah yauman nahri wa yaumul qarn." Sesungguhnya hari-hari yang paling agung dan dimuliakan di sisi Allah Tabaraka wa taala yaitu hari Nahar, yaitu Idul Adha, dan hari di mana jemaah haji mabit di Mina, bermalam di Mina, yaitu 11 Dzulhijjah. Nah, dan kemudian wa minha, makanya saya ingin tambahkan di sini, lebih utama melakukan sembelihan hewan di 10 Dzulhijjah, di hari Nahr. Makanya kita lihat berpacu-pacu kaum muslimin, alhamdulillah, mengupayakan bagaimana artinya sembelihannya, kurbannya, sembelihan kurbannya di Idul Adha, dan setelah itu di hari ke-11 yaitu Yaumul Qarn. Dan kemudian darinya adalah Yaumul Jumat, hari Jumat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul Jumat. Fihi khuliqa Adam, wa fihi udkhilal jannatu, wa fihi ukhrija minha." Hadis itu riwayat Imam Muslim. Sebaik-baik hari yang terbit padanya matahari adalah hari Jumat. Ini dikatakan oleh orang barokah Jumat. Tidak ada masalah kita melakukan ketaatan ibadah soleh melebihi dari hari selainnya di hari Jumat. Tapi jangan sampai mengkhususkan suatu ibadah ketaatan amal soleh di hari tersebut kecuali apa yang telah ada dalil dan nas yang menyebutkan tentangnya. Seperti salawat misalkan, memperbanyak salawat di hari itu. Dalam sebagian riwayat dikatakan membaca Al-Kahfi. Dan kemudian menyengajakan di hari itu untuk memberi makan. Nah, ini kalau mengkhususkan, wallahu a'lam. Jangan sampai kita jadikan itu sebagai hari khusus untuk itu. Padahal kalau kita lihat lebih bagus di hari Senin dan Kamis perbukaan. Itu lebih utama, memberi perbukaan orang yang berpuasa. Coba lihat, memberi perbukaan iftar kepada orang-orang yang berpuasa di saat mereka berpuasa, ini suatu keutamaan yang sangat besar insya Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kita mendapatkan ibadah puasa. Dan ibadah puasa ibadah yang sangat tinggi di sisi Allah saja. Dan kemudian dikatakan dalam hadis ini, di hari itu diciptakan Adam, dan di hari itu dia dimasukkan ke dalam surga, dan di hari itu pula dia dikeluarkan darinya. Dan kemudian wafaddalallahu layali ala ghairiha. Allah tabaraka wa ta'ala mengutamakan malam-malam. Kalau tadi berkaitan dengan hari, siang. Nah, sekarang berkaitan dengan malam-malamnya. Ini hal yang patut kita syukuri dari karunia Allah Azza wa Jalla. Berbagai kemudahan dan luasnya nikmat karunia, anugerah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang taat dan beriman, yang cinta kepada kebaikan, bersegera kepada amalan, di mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu kebaikan itu bahkan waktu-waktunya seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Sehingga ketika luput bagi seseorang suatu waktu, maka ada waktu lain sebagai penambalnya atau pengejar ketertinggalannya.
Bayangkan kalau seandainya hanya dibatasi hari saja, siang saja, tidak seluruh kita bisa fokus beribadah, melakukan ketaatan dengan sebaik-baiknya di siang hari, karena bisa jadi aktivitas pekerjaan dan semacamnya. Maka malam dia bisa mengejarnya. Begitu pun sebaliknya, terkadang seseorang di malam hari kesulitan atasnya, maka di sana ada ibadah-ibadah dari hari-hari yang memiliki keutamaan untuk dia raih sebagai penggantinya. Iya. Maka apa dari malam-malam itu adalah al-ashrul awakhir min Ramadan, 10 terakhir dari bulan Ramadan. 10 terakhir dari bulan Ramadan. Di dalam Sahihain dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aikadha ahla. Adalah Nabi alaihi salatu wasallam ketika memasuki 10 terakhir Ramadan, dia kencangkan ikat pinggangnya, dia hidupkan malamnya, dan dia bangunkan keluarganya. Ini 10 terakhir Ramadan. Dan dari 10 terakhir itu ada yang lebih utama dari selainnya, dari seluruhnya, yaitu Lailatul Qadar. Ini lebih utama dari seluruh malam-malam yang ada. Sehingga para ulama menyebutkan tentang hal ini, kalau bicara malam, maka yang lebih utama adalah Lailatul Qadar. Tapi kalau berbicara siang, maka lebih utama siangnya 10 awal bulan Dzulhijjah. Bahkan bisa mengalahkan siang hari di bulan Ramadan. Hari-hari dari siangnya bulan Ramadan. Saking kuat dan hebatnya kedudukan 10 awal bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dari siangnya. Tapi kalau malam, maka dia adalah Lailatul Qadar. Dan 10 terakhir Ramadan. 10 terakhir Ramadan dan lebih puncaknya itu Lailatul Qadar. Dan dimaklumi bagaimana firman Allah Azza wa Jalla tentang Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar adalah malam yang paling terbaik, melebihi dari 1000 bulan yang ada, dari malam-malamnya yang ada. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menghidupkan malam bertepatan pada Lailatul Qadar dengan penuh keimanan mengharapkan pahala, maka insya Allah akan ampunkan baginya dosanya apa yang telah berlalu. Iya. Sudah masuk waktu Isya, kita azan, kemudian sholat seperti biasa. Setelah saya sholat kita lanjutkan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran mazida wa ba'd. Sedangkan berkaitan dengan waktu dan jam yang Allah Subhanahu wa taala utamakan atas sebahagiannya adalah waktu di sepertiga malam terakhir. Di sepertiga malam terakhir, thuluthul laili al-akhir. Allah tabaraka wa taala dalam surah Az-Zariyat berfirman, wa bil ashari hum yastaghfirun. Sedangkan di waktu ashar, itu waktu sahur, sepertiga malam terakhir di ujung malam.
mereka senantiasa memohon ampunan, beristighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga ini menunjukkan suatu keutamaan waktunya, jamnya, masanya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu, khususnya memohon ampunan, meminta ampunan, maghfirah kepada Allah Azza wa Jalla, kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu yang Maha Pengampun dan Maha Penerima Taubat. Oleh karena itu, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan juga tentang hal ini. Bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila samai dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir, thuluthul lailil akhir, fayaqul man yad'uni fa astajibu lahu, man yad'uni fa astajiba lahu, wa man yas'aluni fa a'tiyah, wa man yastaghfirni fa aghfir lahu. Bahwa Allah Azza wa Jalla Tabaraka wa Ta'ala turun di setiap malam ke langit dunia. Nah, ini yang diingkari oleh Jahmiyah, Asy'ariyah, Falasifah, dan ahlul bid'ah wal ahwa yang semisal dengannya, tentang sifatun nuzul, sifat turunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, yang diyakini oleh Ahlus Sunnah, Salafiyun, mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Apa yang datang dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, yang diyakini oleh para ulama salafun salih, yang diyakini oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dengan hadisnya ini jelas akidah dan keyakinan Nabi alaihi salatu wassalam terhadap sifat turunnya Allah Tabaraka wa Ta'ala ditetapkan, dan para sahabatnya dan siapa saja mengikutinya dengan baik dari masa ke masa, dan a'immatus salaf, para ulama. Sehingga di dalam kitab-kitab akidah, dari ulama mutaqaddimin terdahulu sampai kepada ulama mutaakhirin, ketika berbicara tentang al-asma' was sifat, akidah, keyakinan menyangkut nama-nama dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahkan ada di antara mereka yang mengarang atau membuat sebuah kitab, buku, menulis khusus tentang hal itu, sifatul ulu, yaitu tentang kemahatinggiannya Allah Azza wa Jalla. Itu kitab al-ulu, itu al-Imam Adz-Dzahabi rahmatullahi alaih. Semuanya bersepakat di atas akidah dan keyakinan ini, keimanan ini, bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala turun di sepertiga malam terakhir hakiki sebenar-benarnya, dan bukan majaz, bukan kiasan, tetapi hakiki, nyata. Allah Azza wa Jalla turun, diimani dan diyakini di setiap malamnya, di sepertiga malam terakhir. Dan ini berkaitan dengan perkara ghaib yang wajib diimani. Sedangkan ilmu bagaimananya diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla, karena terkait dengan masalah ghaib, di mana akal manusia tidak akan pernah sampai kepadanya. Hanya saja keimanan di dalam menyikapinya.
meyakini dengan iman. Sebagaimana persoalan-persoalan atau perkara-perkara agama yang ada di dalam urusan-urusan kegaiban, al-umur al-ghaibiyah, tidak dicapai dengan akal, tapi diketahui dengan nas, dalil Quran, Sunnah, dan iman. Iya. Maka siapa saja yang menyelisihi dan mengingkari sifat ini, maka dia telah keluar dari lingkaran ahli sunnah wal jamaah. Maka dia adalah ahlul bid'ah wal ahwa, berada di atas hawa nafsu dan membangun agamanya di atas kebid'ahan, yang mengada-ngada dari sesuatu yang baru dalam urusan agama, dan setiap kebid'ahan sesat. Sebagaimana alaihi salatu wasallam bersabda, wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, dan akhirnya dicampakkan ke dalam neraka, terancam ke dalamnya. Nasallallahu al-afiyah wassalam. Maka Allah tabaraka wa taala berdasarkan khabar as-sadiq wal masduq dari seorang yang jujur dan dibenarkan ucapannya, yaitu Nabi SAW, mengatakan turun di sepertiga malam terakhir di setiap malamnya ke langit dunia, seraya berfirman, barang siapa yang memohon meminta kepadaku, maka niscaya akan aku kabulkan. Barang siapa yang meminta kepadaku, niscaya akan aku beri. Dan barang siapa yang memohon ampunan kepadaku, niscaya akan aku berikan ampunan untuknya. Ini senada dengan firman Allah Azza wa Jalla tadi, wa bil ashari wa hum yastaghfirun, dan di waktu itu mereka memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini waktu, jam atau masa yang memiliki keutamaan di setiap malamnya. Bagi siapa saja yang berpacu kepada amalan-amalan yang memiliki keutamaan, maka kejarlah waktu atau jam, masa di sepertiga malam terakhir untuk memohon ampunan kepada Allah, berdoa, meminta kepadanya. Dan kemudian apa juga yang menunjukkan atas hal tersebut adalah hadis Jabir radhiyallahu anhu, menyebutkan sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa man tama ayyakuma fi akhiril lail falyutir akhiril lail fa inna salata akhiril lail mashhudatun wa dzalika afdal. Hadis itu riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang antusias, bersemangat, berkeinginan kuat untuk berdiri, bangun di penghujung malam, maka hendaklah dia witir, melakukan sholat witir di akhir malam, karena sesungguhnya sholat di akhir malam itu dipersaksikan. Wa dzalika afdal. Kemudian Nabi ada salatu wasallam mengatakan, itulah yang paling utamanya dari waktu bermunajat, menghadap kepada Allah tabaraka wa taala. Dan kemudian di antara waktu dan jam atau masa itu adalah satu waktu di hari Jumat. Kalau tadi hari Jumat secara keseluruhan, ini ada jamnya, ada waktu yang lebih spesifik dan khusus lagi. Apa yang ditunjukkan oleh hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullah ta'ala syai'an illa a'tahu iyyah.
Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan ini adalah lafaznya Imam Muslim. Ketika Nabi SAW menyebutkan hari Jumat, kemudian Nabi mengatakan pada hari Jumat itu ada 1 jam, artinya waktu, jam, masa, pukul, yang apabila tidaklah seorang muslim, hamba yang muslim mendapati waktu itu dan jam itu dalam keadaan dia berdiri salat dan memohon berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, meminta sesuatu, melainkan Allah beri permintaan dan permohonannya. Oleh karena itu dikatakan Tawus Ibnu Kaisan, dan ini menjelaskan kepada kita kapan waktu itu. Karena sebagian ada yang menafsirkan semenjak khatib naik mimbar. Semenjak khatib naik mimbar, artinya semenjak berlangsungnya khutbah Jumat atau salat Jumat. Kan tapi yang paling kuat dari yang ada, apa yang ditunjukkan oleh riwayat Tawus bin Kaisan ini, diriwayatkan bahwa ketika dia salat asar di hari Jumat, istaqbal al-qiblah, maka dia pun menghadap ke kiblat, walam yakun ahad walam yukallima ahadan, ya, dan dia tidak mau berbicara dengan seorang pun hatta taghrub asy-syams, sampai terbenamnya matahari. Dan begitu pun juga yang dilakukan oleh Mufaddal ibnu Fudalah dan Sa'id ibnu Jubair. Salat menunjukkan, maka waktu yang dimaksudkan itu adalah dari ba'dal asar sampai terbenamnya matahari. Ini waktu, pukul atau jam yang memiliki keutamaan. Memohon, meminta, berdoa kepada Allah SWT. Tidaklah seorang hamba muslim yang mendapati waktu ini, mencocoki waktu ini, kemudian dia meminta mohon kepada Allah, melainkan Allah kabulkan, Allah berikan permintaan dan permohonannya. Nah, ini berkaitan dengan bulan, masa, hari, malam, dan jam atau waktu. Sedangkan yang berkaitan dengan tempat, yang harus diperhatikan oleh siapa saja yang berpacu kepada amalan-amalan yang memiliki keutamaan, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala mengutamakan sebahagian tempat di atas sebahagian yang lain. Maka di situ yang pertama kali adalah Makkah. Makkah dan hududnya sampai kepada batasannya. Bukan hanya Masjidil Haram saja. Jumhur mengatakan, walaupun silang pendapat di kalangan para ulama, tapi jumhur mengatakan Makkah dan sampai kepada waman haula, batasan hududnya. Ini tempat. Selagi di Makkah dan pada perbatasan Makkah, masuk ke dalamnya. Dan kemudian Al-Madinah An-Nabawiyah, dan kemudian Baitul Maqdis, Palestina. Ini melebihi dari bongkahan tanah yang ada di permukaan bumi. Maka keliru sekali apa yang diyakini oleh Asy-Syi'atul Rawafid atau Syi'atul Rafidatul Anjas, orang-orang Syiah yang najis dan busuk, bahwa tanah Irak, Karbala atau Irak itu lebih suci melebihi dari tanah yang ada. Kufur, hawa, jahat. Tidak ada satu nas yang menunjukkan atas hal tersebut, kecuali apa yang mereka palsukan dan mereka ada-ada. Lain lagi tetangga sebelahnya atau sepupunya
sufi, kuburi, meyakini tanah tahrim yang ada di Hadramaut Yaman memiliki suatu kemuliaan dan kelebihan melebihi dari tanah yang ada. Ini diantara khurafat, kedustaan. Nggak ada satupun nas, tidak Al-Quran wala Sunnah. Mereka lebih mengalu-alukan, lebih mengidolakan, mengagungkan, mensucikan dan mengkultuskan tanah-tanah yang ada di sana. Tempat itu mengutamakan dari selain. Dan parahnya lagi, di sebagian atau segelintir orang ada yang menyamakan. Seperti ada yang mengatakan tanah, saya pernah dengar gitu, di Kerinci Jambi, ada satu tempat yang dimuliakan dan katanya apabila ibadah di situ sama seperti haji. Ada yang semacam dengannya. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala mengutamakan tempat-tempat ini, dan masuk ke dalamnya adalah tentunya 3 masjid: Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Rasulullah SAW bersabda, la tushaddur rihal illa ila 3 masajidah. Janganlah kalian melakukan perjalanan yang bersangatan untuk melakukan suatu ibadah padanya kecuali di 3 masjid ini. Nabi SAW mengatakan Masjidil Haram, kemudian Masjid Hada yaitu Masjid Nabawi, kemudian yang ketiga Masjidil Aqsa. Dan juga Rasulullah SAW menyebutkan tentang salat di Masjid Nabawi itu lebih utama daripada 1000 salat dari selainnya. 1000 salat. Sedangkan Masjidil Haram melebihi 100.000 dari selainnya. Sedangkan Masjidil Aqsa dikatakan siapa saja yang sholat di situ dan keluar darinya maka akan dihapuskan dosa-dosanya, terlahir kembali seperti dia dilahirkan dari perut ibunya. Sebagaimana diriwayatkan Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Ini yang berkaitan dengan tempat yang memiliki keutamaan. Maka kita yang diberi rezeki, kelapangan, keluasan dan kesempatan, kemudahan untuk sampai di sana, jangan sia-siakan. Ini kasihan kita kadang, ya kan, yang tur-tur atau disibukkan dengan hal-hal yang lain sehingga kesempatan untuk beribadah di sana terlalaikan, sholatnya dan seterusnya. Dan kewajiban untuk bisa datang ke sana itu fauran, memenuhi panggilan Allah sebagai duyufur rahman, baik itu haji ataupun umrah, yang diwajibkan 1 kali seumur hidup. Umrah masuk hukumnya kepada haji. Umrah masuk hukumnya kepada haji. Jangan dikira kewajiban haji 1 kali seumur hidup itu terbatas pada haji dan tidak umrah. Tidak, masuk ke dalam umrah. Mungkin di saat sekarang sulit untuk haji, maka bisa berumrah. Bangun niat, lakukan usaha ikhtiar untuk bisa memenuhi panggilan Allah ke sana. Dan kemudian ketika sudah memiliki kemampuan, fauran itu artinya langsung tanpa menunda.
dan dikhawatirkan bagi yang menunda akan datang hukuman atasnya, baik yang disegerakan di dunia. Dan itu banyak kita lihat orang-orang yang menunda-nunda untuk datang ke sana dalam kondisi dia mampu. Adanya masalah yang menimpanya setelah itu dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pernah ketemu dengan orang-orang seperti ini langsung. Bahkan dia termasuk yang mensupport, menyemangati dia untuk berangkat bang. Tidak Ustaz, tunggu dulu. Walhasil sampai kemudian kebakaran, hangus dan bangkrut usahanya. Tak lama kemudian dia pun wafat. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala ampuni dan menerima uzurnya. Dan ini lebih dari satu orang yang saya saksikan orang-orang seperti ini. Dan kemudian yang lainnya adalah pengutamaan Allah Tabaraka wa Ta'ala atas masjid dari selainnya, dari belahan bumi yang ada. Makanya keliru jika mengutamakan selain masjid sebagai tempat ibadah seperti kuburan yang tidak ada nas, tidak ada suatu ilmu yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kuburan keramat, tempat-tempat yang dikeramatkan, memiliki suatu keutamaan khusus melakukan ibadah di sana. Yasinankah, baca Qurankah, doa, nazar, sembelih dan sebagainya. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala mengutamakan masjid dari selainnya, dari tanah yang ada di permukaan bumi ini. Nabi SAW bersabda, ahabbul bilad ilallah masajiduha wa abghaduha al-aswaq. Yang paling Allah cintai tanah, wilayah atau tempat, lokasi adalah masjid-masjidnya. Dan yang paling Allah benci adalah pasar-pasarnya. Dan juga dalam surat Nur Allah katakan tentang keutamaan masjid, fi buyutin adinallahu turfa wa yudhkar fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil wudu'i wal asar rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafun yawma tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Itulah rumah-rumah Allah yang Allah izinkan. Pada rumah itu diangkat dan disebut nama Allah Azza wa Jalla dan bertasbih, disucikan Allah padanya siang dan malam. Di situ ada laki-laki kaum yang perdagangannya, kesibukan dunianya tidak melalaikannya dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menegakkan salat, membayar zakat. Mereka khawatir, penuh rasa takut terhadap suatu hari di mana nanti hati dan pandangan akan terbolak-balik tentang hari kiamat. Nah, ini yang berkaitan dengan tempat. Maka dengan hal tersebut, untuk bagian yang ketiga ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah apa yang Allah mudahkan nantinya kita akan melanjutkan dengan bagian yang keempat, insya Allah. Bagian yang keempat di pertemuan yang akan datang. Apa yang harus diketahui bagi siapa saja yang berpacu kepada amalan-amalan yang memiliki keutamaan. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Sebelum kita tutup, silakan. Yona setelah iya.
ba'da salat atau salat wajib tidak kita dapatkan suatu nas dalil yang menyebutkan ada suatu keutamaan berdoa setelahnya. Melainkan dalil yang menyebutkan yang barangkali ini yang dipahami oleh sebahagian kaum muslimin sehingga mereka melakukan hal tersebut, bahwa seseorang berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari 4 hal perkara sebelum salam, dan kemudian tentang doa Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik fi duburis salat. Nabi SAW mengatakan jangan sampai melewatkan itu fi duburis salat, dubur. Jadi mereka memahami sebagian kata dubur sini adalah selesai sholat, setelah salam. Padahal apa yang dikatakan dengan dubur yaitu sesuatu yang merupakan bahagian dari hal tersebut. Bahagian artinya dia masih bahagian dari sesuatu tersebut. Contoh kita nih, badan, dubur. Dubur sesuatu yang tidak terlepas dari kita, dari badan dan jasad kita. Maka yang dimaksudkan dengan hadis Nabi SAW itu adalah di akhir sholat sebelum salam, karena dia adalah hal yang masih terhubung, terkait, masih dalam satu kesatuan di dalam sholat itu. Itu dikatakan dubur, fi duburis sholat, doa itu. Saya beranggapan demikian, barangkali berdasarkan nas-nas ini atau dalil semacam ini sehingga mereka menafsirkan dan melahirkan pemahaman bahwasanya ada suatu keutamaan berdoa setelah selesai salat. Fi duburis salat, kata-kata itu hanya saja keliru dalam memahaminya. Bukannya dipahami bahwa doa itu adalah sesuatu yang terlepas dari salat itu, yang terpisah, atau setelah salam tapi sebelum salam. Maka doa yang seharusnya dilakukan oleh kaum muslimin itu sebelum salam, fi duburis salat, di akhir salatnya sebelum salam. Nah, doa ini umum, terserah apa sih, mau ditambahkan dengan yang lain. Setelah kita berlindung dari 4 perkara, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabr wa min fitnatil mahya wa min fitnatil masiihid dajjal, atau min fitnatil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Dan kemudian Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan kemudian kita tambahkan dengan doa yang lain dalam salat, Rabbighfirli wa liwalidayya, atau Rabbana atina fid dunya hasanah. Semampunya dan sebutuhnya, seluasnya, selapangnya, sebisanya, sesempatnya. Karena dari itu menyebutkan tentang, atau Rasulullah SAW membahasakan dengan kata fi duburi sholat. Nah, kata-kata dubur itu keliru dalam memahaminya. Nah, para ulama mengatakan apa yang dikatakan dengan dubur adalah sesuatu yang tidak terlepas dari sesuatu tersebut. Apa yang tidak terlepas dari sesuatu tersebut, itulah dubur. Dia masih terkait, sebagaimana apa yang dikatakan dengan yang di badan manusia. Semoga bisa dipahami. Ya. Jadi kalau dalil lain daripada itu, wallahu a'lam, saya tidak tahu. Justru yang kita dapatkan bahwa pengingkaran para ulama tentang mengkhususkan doa, sehingga menjadikan dia suatu kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkan sama sekali,
setelah selesai sholat wajib atau setelah salam. Adapun bila melakukannya sesekali tidak ada masalah. Melakukannya sesekali tidak ada masalah. Dan tidak menjadikannya sebagai waktu yang khusus dan dilakukan terus-menerus. Lalu bagaimana dengan yang tadi? Itu ada nas dan dalil pengecualiannya. Dan itu dilakukan ba'dal asar yaumul Jum'ah. Tidak bisa dijadikan itu dalil untuk pembenaran atau membangun ibadah yang tadi atau doa setelah selesai sholat fardu setiap hari, setiap waktunya. Enggak ke situ pergi, salah. Penempatan dalil. Iya. Karena dalil khusus nggak bisa ditarik kepada apa yang umum. Nah, ada lagi yang ditanyakan? Baik. Tentang amalan sedekah subuh. Tentang sedekah subuh. Waktu yang afdal sebelum atau sudah sholat atau sebelum matahari terbit. Sedekah subuh amalan setelah subuh atau sedekah subuh? Dua itu tadi. Masyaallah. Yang pertama yang afdalnya itu seperti apa? Apa yang kita ketahui tentang amalan-amalan yang memiliki keutamaan di waktu subuh ini atau setelah subuh? Apa yang berdasarkan nas dan dalil kita cukupkan dengan hal itu. Adapun sebelum subuh seperti 2 rakaat salat fajar, raka'atani qabla al-fajr, khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar itu lebih baik dari dunia dan beserta isinya. Adapun yang lain dari setelah subuh itu qiraatul Quran, karena membaca Quran di waktu itu masyhudah. Sebagian ulama berdalil dengan ayat tersebut. Di antara keutamaannya adalah membaca Quran di waktu subuh, pada subuh. Karena bacaan di waktu itu dipersaksikan. Dan kemudian zikir dari zikir pagi petang, sabahan, zikir pagi, dari zikir-zikir yang ma'thur, yang datang atau warid dari Nabi SAW di waktu pagi. Adapun yang lain seperti mengkhususkan sedekah di waktu itu, wallahu a'lam bishawab, saya nggak tahu. Iya. Jadi butuh dalil. Apabila kita mengkhususkan suatu amalan di waktu tertentu, ini butuh dalil. Iya. Adapun juga penyebutan tentang waktunya juga butuh dalil. Dan dari apa yang kita sampaikan tadi, wallahu a'lam bishawab, tidak ada di sana disebutkan ba'da subuh itu adalah suatu hal yang memiliki keutamaan untuk melakukan suatu ibadah yang khusus. Tidak ada. Ya, tidak ada suatu keutamaannya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ya, ini yang terakhir. Silakan, Pak. Tunggu Mas dulu tadi. Ya. Tentang pelaksanaan kita di waktu malam bulan Ramadan kan pertamanya kadang sudah kita di tempat ibadah ada pelaksanaan sholat malam berjamaah itu apa maksud utama itu ada berjamaah bagaimana? Oh, tarawih atau sholat malam tahajud. Oh. Untuk suatu keutamaan dalam perkara ini tidak ada. Ini adalah perkara yang lapang. Boleh dilakukan berjamaah, boleh dilakukan sendiri-sendiri. Apa yang lapang bagi seorang muslim dalam melakukannya. Ketika dia hendak berjamaah, tidak ada masalah.
ketika dia berjanji atau buat kesepakatan dengan beberapa kawan, kemudian dia lakukan secara berjamaah, tidak masalah. Sebagaimana juga bila dia melakukan sendiri-sendiri juga tidak mengapa. Di luar tarawih ya, tahajud. Dan itu baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan, tidak ada masalah. Adapun tarawih, jelas keutamaannya adalah salat bersama kaum muslimin, ya di masjid-masjid kaum muslimin, di waktu yang sudah dimaklumi bersama kaum muslimin. Dan tidak ada masalah juga bila mereka bersepakat satu daerah, satu kampung, RT atau lingkungan atau komunitas diakhirkan tarawih, tidak ada masalah juga, boleh. Jika tidak memberatkan, selagi ada kesepakatan bersama dan tidak ada masalah di situ. Dan tetap juga mempertimbangkan keadaan di luar sana, bila aman dari fitnah. Itu dia. Karena tidak semua tempat bisa menerima hal-hal semacam ini. Ya. Sampai diberitahu kepada mereka terlebih dahulu dan dipahamkan. Dan bila memungkinkan dilakukan, tidak ada masalah. Seperti di satu tempat di Jawa atau di Batam, saya lihat ada pesantren, dan itu sudah berlangsung, sudah puluhan tahun bahkan atau belasan tahun, bahwa mereka tarawihnya diakhirkan mulai dari awal Ramadan, bukan hanya 10 terakhir, mulai dari awal Ramadan tarawihnya dimulai 1:30. Jadi ba'da isya mereka istirahat, 1:30 malam mereka bangun, ngumpul di masjid, tarawihnya dilakukan sampai menjelang sahur. Kalau di Batam itu di perumahan Cendana itu, saya lihat ada pesantren yang melakukan itu. Dan di Jawa juga di beberapa tempat pondok juga melakukan itu. Intinya kembali kepada keadaan kaum muslimin. Tidak ada masalah. Pak, silakan. Terima kasih Ustaz. Ini saya bersama puasa di hari Ahad dan hari Pekan. Puasa. 10 Dzulhijjah. Puasa di hari Idul Adha tidak boleh. Nah, iya. Itu sebenarnya tidaklah puasa. Itu hanya apa yang dicintai oleh Rasulullah SAW untuk tidak makan kecuali nanti dengan sembelihannya. Kecuali dengan sembelihannya. Dan itu tidak dikatakan puasa, karena berpuasa di hari Aid haram, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha. Itu bukan puasa, tapi sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW di pagi Idul Adha, di mana dia tidak mencicipi makanan, kalau bahasa kita tidak sarapan, kecuali dengan kurbannya, dan itu bagian hati atau jantung, karena itu paling gampang dibakar atau dimasak, bukan dagingnya, tapi Nabi SAW mengambilnya bagian jantung atau hati, diempat. Kalau kita kan tak nunggu dulu masak kayu kambing bilo kita atau lontong, gimana coba? Nah, kalau kita memang ingin mengamalkan Nabi SAW tadi, atau kebiasaan atau sesuatu yang dicintai Nabi SAW tadi, ya kan, harus konsisten dong, lakukan seperti yang Nabi SAW. Itu yang dikatakan ittiba secara murni, itu tajridul ittiba. Ini enggak kita, kalau kita kata berbuka lontong, enggak bawe lontong jual daging kurban, enggak. Lontong be di rumah atau be gulai paku. Nah, ada ayam boleh. Itu Nabi SAW daging kurban ya. Jadi orang yang kurban pula ada semuanya. Gitu. Nah, itu hanya suatu amalan yang Nabi cintai, yang Nabi senangi. Nah, bila kita ingin mengikuti itu tidak ada masalah. Dan juga tidak ada penekanan harus seperti itu pula. Dan jangan pula dianggap berdosa ketika kita sarapan sebelum sholat, karena itu bukan suatu kewajiban.
Ini keliru karena sebagian orang mengatakan puasa. Itu tidak ada puasa. Ya, silakan. Qabliyah sama, itu dia. Hanya istilah yang berbeda tapi hakikatnya sama. Dan memang itu ada seperti itu, lafaz penyebutannya berbeda, istilahnya berbeda, tetapi barangnya itu juga. Nah, itu. Hakikatnya itu juga. Iya. Silakan. Ini yang terakhir lagi Pak ya. Iya, silakan. Gini Ustaz. Baik. Malam di hari Jumat itu Ustaz. Baik. Kalau di hari Jumat itu ada Ustaz berpuasa sampai matahari. Baik. Dalam situ Ustaz, apakah ada amalan-amalan khusus kalau bukan dalam matahari? Iya, doa. Doa meminta kepada Allah, istighfar sebanyak-banyaknya. Minta ampun, minta doa. Dan itu selapangnya kita. Kalau kita mau sampai terbenam matahari tidak ada masalah. Tapi kalau mungkin kita hanya bisa 15 menit atau 20 menit tidak ada masalah juga. Yang jelas itulah waktunya, rentan waktunya. Antara asar sampai terbenam. Artinya apa? Kalau sudah terbenam matahari nggak ada lagi. Nggak ada kesempatan waktu untuk berdoa di situ. Yang memiliki keutamaan maksudnya. Waktu yang spesial untuk berdoa. Jadi termasuk waktu yang spesial antara ba'dal asar sampai terbenamnya matahari. Mau 5 menit tidak ada masalah, mau 10 menit tidak ada masalah, mau 20 menit tidak ada masalah. Ya, salaf itu memang paling jago. Dan itu kan juga diriwayatkan beberapa ulama saja dari salaf. Ibnu Jarir, Abdullah bin Jubair, dan kemudian Mufaddal bin Fudala. Nah, saya rasa cukup. Kita tutup kajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin.